Apa itu neraca pembayaran? Neraca pembayaran adalah suatu pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari luar negeri ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke luar negeri. Lalu, pembayaran-pembayaran seperti apa yang dilakukan? Pertama, penerimaan dari ekspor dan pembayaran untuk impor barang dan atau jasa. Kedua, aliran masuk penanaman modal asing dan pembayaran penanaman modal ke luar negeri. Ketiga, aliran keluar dan aliran masuk modal jangka pendek, seperti mendepositokan uang ke luar negeri. Tahukah Anda, bahwa dalam neraca pembayaran terdapat dua neraca penting? Apa sajakah itu? Pertama, neraca perdagangan yang menunjukkan perimbangan di antara ekspor dan impor. Kedua, neraca keseluruhan yang menunjukkan keseluruhan aliran pembayaran ke luar negeri, dan keseluruhan aliran penerimaan dari luar negeri. Setelah Anda mengenal arti neraca pembayaran, ternyata neraca pembayaran terdapat 3 jenis, yaitu: pertama, neraca pembayaran surplus, di mana penerimaan ekspor lebih besar dibandingkan pengeluaran impor. Kedua, neraca pembayaran defisit, di mana penerimaan ekspor lebih kecil dibandingkan pengeluaran impor. Dan ketiga, neraca pembayaran seimbang, di mana penerimaan ekspor sama dengan pengeluaran impor. Neraca pembayaran dibedakan menjadi 2 jenis pembukuan. Pertama, transaksi berjalan di mana mencatat transaksi berupa ekspor dan impor barang dan atau jasa, serta pembayaran pindahan atau transfer unilateral. Kedua, lalu lintas modal di mana mencatat transaksi aliran modal pemerintah dan swasta. Tujuan neraca pembayaran untuk apa sih? Pertama, memberikan informasi kepada pemerintah mengenai posisi negara di perdagangan internasional. Kedua, membantu pemerintah dalam menetapkan kebijakan fiskal dan moneter. Ketiga, merupakan alat untuk mengukur berapa besar utang dan piutang negara terhadap luar negeri. Apa sih manfaat neraca pembayaran? Pertama, sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil langkah di bidang ekonomi. Kedua, sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan di bidang moneter dan fiskal. Ketiga, dapat dilihat berapa saldo devisa sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional. Ternyata ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan neraca pembayaran. Pertama, perubahan kurs devisa. Kedua, perubahan harga. Dan yang ketiga, perubahan tingkat pendapatan. Adapun faktor yang mempengaruhi neraca perdagangan, yaitu pertama, biaya produksi ekspor dalam perekonomian. Kedua, biaya dan ketersediaan bahan baku, barang setengah jadi dan input lainnya. Dan yang ketiga, bursa pergerakan nilai. Lalu bagaimana cara untuk mengurangi defisit neraca pembayaran di suatu negara? Pertama, dengan jalur pendapatan nasional di mana melakukan kebijakan fiskal, seperti tindakan pemerintah terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara. Kedua, dengan jalur tingkat harga di mana melakukan kebijakan moneter seperti menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ketiga, dengan jalur kurs valuta asing di mana mengeluarkan kebijakan devaluasi untuk meningkatkan ekspor dan menambah devisa suatu negara. Keempat, dengan jalur tingkat bunga di mana untuk mendapatkan suku bunga yang rendah, maka investasi suatu negara harus meningkat. Begitu juga sebaliknya. Terakhir, dengan jalur sektor moneter di mana dilakukan dengan campur tangan pemerintah dalam lapangan ekonomi internasional yang dinamakan exchange control.